Kalau nggak kelar-kelar ini masalahnya saya panggil Pak RT aja biar ini semua kelar masalahnya diselesain gitu. Ya, diam kamu ya. Ya udah Bu, jangan dimarah-marahin Bu. Ini Bu Mira, kamu tanya sendiri bisa sama dia. Salah Bu. Dia sudah mengaku Mas. Minta ampun ya. Terus apa lagi mau dibahas? Ibu, ini maksudnya apa Bu? Kayak begini Bu. Ibu saya dimarahin nggak? Mbak, Mbak, saya mau nyelamatin ibu Mbak, saya. Mbak, jangan dulu Mbak, saya kasihan sama ibu. Mbak, jangan, Mbak. Lagi dia marah-marah. Mbak, istighfar Mbak. Mbak, dengerin saya Mbak. Saya nggak terima Mbak Fatia. Mbak, Ibu saya dimaki-maki kalau kita kayak gegabah, saya takut ibu diapa-apain sama Bu Tati. Saya kasih. Bu, tenang dulu deh Bu, mending kita obrolin baik-baik. Ini Ibu kan tadi bilang ada surat, ya kan? Dan Dia itu tanda dipegang tangan. sama dia. Ya gini deh, biar lebih enak, saya coba lihat suratnya kalau boleh, saya Kamu lihat. ambil suratnya kemana sekarang? Kasih lihat ke dia, biar dia senang. Saya mau megang surat Bu. Tuh, dia nggak megang. Jadi sebenarnya suratnya ada nggak? Kemarin dia tanda tangan. Sekarang dia bohong begini. Kamu ambil suratnya itu sekarang. Pak, ambil. Saya nggak tahu Bu suratnya ada di mana. Oke, saya ambil biar saya sendiri ya. Kamu tuh ya. Udah Bu, udah Bu. Kamu baca ya. Di Coba. sini ada tanda tangan Ibu Mira di dalam surat Boleh saya perjanjian. lihat? Ya Allah. Udah cukup kan? Iya saya benar ngaku saya tanda tangan, saya disuruh sama dia tanda tangan sama ibu. Jangan ngomong sembarangan. Karena saya dipaksa, karena saya ada emas di tas saya. nggak mencuri saya beneran? Enggak, saya nggak mencuri, nggak apa, saya nggak ada Ini apa Ibu Mira? Buktinya ini apa? Jangan kayak begini, coba diomongin. Kamu apa? Ibu. Ini apa lagi ini pada kesini semuanya? Ya, surat ini. Ibu baik-baik aja kan? Tangan dia ini. Ibu jangan fitnah ibu saya. Ibu saya ini orang baik. Dia nggak pernah mencuri di rumah ibu. Fani, kamu dengar ya? Bu. Karena kamu itu udah tua. Harusnya tuh tahu diri. Jangan kayak begitu dong Bu, ini kan orang tua. Istighfar dong Bu. Ah, Nggak pernah. itu dia orang tua loh, Mas. Saya Semua hargai itu, fitnah. dan itu semua ada buktinya, Mas. Ya udah gini deh Bu, daripada ribut-ribut seperti ini, gimana kalau misalkan kita obrolin baik-baik di dalam, kita semua, kita obrolin, kita bikin perjanjian baru. Soalnya kalau seperti ini, perjanjiannya merugikan Ibu Mira. Mungkin apa sih ini ada? Kalau begini, tentang dibela ya, Mas ya? Ini saya bukan membela, Bu. Makanya saya di sini mengajukan, ini mending surat dibikin baru. Soalnya kalau begini kasihan Ibu Mira, dia yang terzolimi Bu. Gini aja deh Bu, kalau memang suratnya nggak bisa dibikin ulang, Mas, dan 5 tahun itu juga dia sering ngambil di rumah saya. Dia bohongin modal saya. Kenapa ibu masih mempertahankan Bu Mira? Karena dia nangis, dia susah, dia miskin, dia butuh kerja, dia butuh duit. Ya Allah Bu, tapi tapi nggak kan begini caranya Bu. Terus maksudnya apa, Mas? Ya udah gini deh Bu, kalau memang suratnya nggak bisa direvisi ulang, palingnya biarkan Bapak ini yang menggantikan, kalau nggak bikin jadwal. Kasihan kalau Kan misalkan gini, Mas ya, yang salah itu ibunya apa anaknya? Mira, astagfirullahaladzim. Bu, Bu. Bu, sabar sedikit kan Bu, bisa Bu, caranya kasihan Bu, harus tangannya, kayak Bu. gini Bu. Loh, ya Allah Bu, itu sakit tangannya Bu. Ada Anil. Ibu saya ibu jangan. Ada Anil. Ibu tolong ibu saya. Kan Mas pergi aja dari sini daripada suasana makin kacau. Udah ada semua udah. Mas tapi tahu kan kondisinya Ibu Mira kayak gimana Mas? Ini permasalahan keluarga, permasalahan rumah ini, permasalahan ibu ini udah. Pak, Bu ya kalian Allah, pergi saya aja deh. sama Bu, Enggak Mas yang bikin kacau di sini, udah kalian pergi aja. ya Allah Mas. Udah matiin kameranya. Ayo. Iya, jangan bikin rusuh di sini. Biar aman di sini. Ayo. ya udah kita pergi. Aneh deh. Udah Fat, nggak bisa. Bukan urusan dia juga soalnya. Ya kita di sini, di sini kita mau ngebantuin. Saya nggak terima. Bentar, Ibu Hartati punya anak nggak sih? Iya punya anak Mbak Nesa. Mbak kenal? Kenal saya. Ya udah ayo coba kita balik lagi ke rumahnya. Mending jangan dulu deh. Mbak Soalnya tahu ribut nggak nanti. anaknya di mana? Iya Mbak Nesa juga tinggal di situ juga. Tinggal di Mbak sini Nesa juga? Yang saya tahu orangnya baik, nggak seperti ibunya. Sekarang nih Berbeda dengan Mbak Nesa nih
di mana sekarang? Mbak Nesa ada di kantornya, mendingan kita ke kantornya Mbak Nesa aja yuk. Di Coba kantornya. kita ke sana. Mbak tahu tempat kantornya? Tahu, mari Yaudah, kita ke ke sana sana aja yuk. yuk. Ya gue rasa sih mendingan ke Pak RT yuk. Gini deh, Pak, mending kita coba dulu ke kantornya Fani, Pak. Mas, itu Pak RT-nya itu. Pak RT? Kan yuk. Tuh ada Pak RT tuh. Udah mendingan bener deh ikutin kata gue, mendingan ke Pak RT aja dulu. Ya udahlah, jalan ya, kita ke Pak RT dulu deh. Yuk, sekarang yuk kita ke Pak RT dulu yuk. Pak RT. Ibu saya, Pak. Bentar. Dulu apa itu? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Gini loh Pak, saya mau nanya permasalahannya Bu Hartati dan Bu Mira. Di sini kan perlakuannya Bu Hartati terhadap Bu Mira tuh, maaf ya Pak, kurang manusiawi gitu loh Pak. Bu Mira itu dulu orangnya sombong, udah pernah juga jatuh, jadi kena dia semakin sombong karena anaknya jadi pejabat, jadi Jadi maksud Bapak, Bu Hartati ini dulu pernah jatuh miskin, terus karena anaknya menjadi pejabat lagi, akhirnya semakin Bu Hartati sombong. menjadi kaya lagi dan menjadi sombong. Tapi emang suka menyiksa orang, apalagi menyiksa asisten rumah tangga begitu ya Pak ya? Iya, punya begitu dia orangnya. Sehingga Bapak dipilih warga menjadi kepala warga. Bapak udah pernah mencoba menengahi belum permasalahannya? Karena kan kita orang lain aja yang melihat kasihan Pak. Udah pernah dulu, saya bilang tadi, Pak Bu Hartati itu memang orang yang nggak bisa hidup damai, karena dia merasa orang udah kaya. Pak, menurut Bapak ada nggak ya cara gimana kita biar bisa ngomong sama Bu Hartati agar diterima sama Bu Hartati, jadi dia nggak bersikap seenaknya gitu Pak ke orang lain? Apalagi ke asisten-asisten rumah tangganya Pak. Nggak bisa Bu, nah memang orangnya gitu keadaan, kok mau susah diajak damai orang. Bapak kenapa kasih izin orang tua saya untuk menandatangani kesepakatan itu? Saya milih Bapak loh, tapi kenapa Bapak nggak mau bantu saya? Saya bukan ngomong bantu, memang orang yang begitu susah diajak damainya gitu. Jangan mentang-mentang saya orang susah Pak, saya bisa Enggak, diginiin. Mana sih Bapak sih? Yang bener dong Pak, jadi Pak RT. Ya kita baik-baik aja caranya, jangan Enggak, makan saya Pak udah RT milih kayak dia gini. jadi kepala warga di sini, harusnya dia membantu semua warga-warganya kesulitan dong. Iya Mbak, kan Pak RT Jangan udah lepas ngomong. tanggung jawab gitu aja Pak RT, Mbak. nggak bisa dong Mbak Mbak. sabar Mbak, di sini kan kita bantuin, kita kan minta info dari Pak RT, tapi bukan berarti kita bisa makan seenaknya gitu aja. Pak RT udah tahu kayak gitu, berarti Pak RT udah pernah mengusahakan loh Mbak. Begitu saya datang, dia udah tanda tangan. Saya mau ngomong apa lagi? Bentar Pak. Maksudnya ketika Bapak datang, itu udah ditandatangani surat pernyataan itu. Jadi Bapak datang itu cuma ngeliat doang. Bapak nggak sempat ngomong apa-apa, tapi udah ditandatangani gitu. Pantesan kalau gitu bener dong negosiasinya cuma di antara Bu Mira dan Bu Hartati doang. Ini kan, aduh nggak bisa nih. Saya nyesel nih Bapak jadi Pak RT. Mbak sabar Nggak mau Mbak. nolongin warganya yang kesusahan. Ya. Udah deh balik Ya aja. tapi saya kesel Mbak, saya nggak terima orang tua saya digituin. Mbak, kita kan Dijahatin di sama sini. Bu Mira. Ya udah gini. Yaudah, yuk. Pak maaf ya Pak, jadi ngeganggu nih Pak. Assalamualaikum. Dulu, ayo semua kita ke mobil dulu. Yuk.